Halo semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian baca pada disclaimer sebelumnya, di sini aku cuma mau nge-share bahan bacaan UKM PPD yang setahu aku ya. Ini belum tentu yang paling update. Jadi jangan percaya 100% sama yang aku tulis di sini. Selamat belajar. Halo semuanya. Nah, pada pembahasan kali ini untuk pulmonologi part 1 kita akan membahas tentang tuberkulosis ataupun TB. Nah, kenapa cuma TB saja? Karena yang pertama, TB itu adalah pembahasan ataupun penyakit yang paling sering ditanya di UKM PPD. Dan pembahasannya itu sangat banyak sehingga kita hanya bisa bahas di satu video saja. Nah, tuberkulosis atau disingkat TB itu etiologinya adalah Mycobacterium tuberculosis atau sering disingkat dengan MTB. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini dia merupakan basil tahan asam sehingga nanti pemeriksaannya ada pemeriksaan namanya BTA, pemeriksaan basil tahan asam dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nanti akan kita bahas. Lalu Mycobacterium tuberculosis ini adalah dia merupakan bakteri aerob obligat ya. Selanjutnya kita membahas klinis daripada TB itu sendiri. Nah, klinisnya ada 3 gejala utamanya. Yang pertama, batuk lebih dari sama dengan 2 minggu ya. Nah, habis itu juga dia ada penurunan berat badan dan keringat malam. Pasti ketiga-tiga hal ini biasanya disebutkan dalam soal atau biasanya cuma 2. Misalnya yang paling sering itu adalah batuk kronik lebih dari 2 minggu dan juga keringat malam. Gejala lain itu sebenarnya ada banyak gejala yang TB, ada hemoptisis, batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada, demam subfebris, malaise, dan anoreksia. Tapi itu jarang disebutkan di soal. Yang paling sering itu adalah batuk lebih dari 2 minggu dan keringat malam. Dan demam yang seringnya, demamnya itu subfebris, dia tidak terlalu tinggi demamnya itu. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisiknya ini kita mendengar dari auskultasi dengan menggunakan stetoskop ya. Nah, yang didapatkan itu bisa suara amforik. Nah, seperti apa suara amforik? Suara amforik itu adalah seperti suara botol kosong ketika ditiup. Nah, pasti kalian pernah kan meniup botol kosong, nah suaranya seperti itu. Namun, suara amforik ini didapatkan hanya pada yang TB aktif, TB fase aktif, di mana masih akut, masih awal-awal ya TB-nya. Kenapa? Karena ada udara yang melewati kavitas. Nah, suara ini juga ada pada akses paru. Jadi, suara amforik ini dia tidak khas pada TB, karena suara amforik itu ada juga pada yang akses paru. Karena ada udara yang melewati akses tersebut sehingga muncullah suara amforik. Nah, suara yang lain itu ada keluar suara rongki basah. Nah, suara rongki basah ini yang biasanya ditanya di soal. Misal, ada soal kita tahu gejalanya gejala TB. Maka dalam pemeriksaan fisik parunya, auskultasinya biasanya didapatkan suara apa? Nah, itu maka kita jawab adalah suara rongki basah. Karena ini yang paling lazim pada pemeriksaan TB. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk TB itu ada banyak, tergantung di soal ditanya apa. Yang pertama, jika ditanya gold standar dari pemeriksaan penunjang TB, maka kita harus menjawab kultur di media Lowenstein-Jansen. Ini satu-satunya gold standar pada TB paru. Oke? Jika pertanyaannya ditanya apakah pemeriksaan lanjutan yang tepat, maka jawabannya yang pertama kita pilih adalah TCM atau PCR TB. Nah, namun TCM atau PCR TB ini dia tidak semua fasilitas kesehatan itu tersedia. Tapi kalau misalnya di soal ada pilihan TCM atau PCR TB dan misal pilihan lainnya ada cek sputum, maka kita pilih terlebih dahulu TCM atau PCR TB karena itu merupakan pemeriksaan penunjang yang lebih dipilih daripada cek sputum. Oke. Yang kedua, pilihan kedua jika pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang lanjutan yang tepat, jika tidak ada pilihan TCM ataupun PCR TB, bisa kita pilih cek sputum. Nah, cek sputum ini yang sebenarnya yang paling sering karena biasanya karena tidak semua fasilitas kesehatan itu di layanan primer tidak tersedia TCM ataupun PCR TB sehingga jawaban yang paling sering sebenarnya adalah cek sputum, namun tidak disertakan pilihan jawaban PCR TB. Tapi jika disertakan pilihan jawaban TCM ataupun PCR TB, kita pilih yang TCM ataupun PCR TB terlebih dahulu. Nah, cek sputumnya dengan apa? Nah, cek sputum itu adalah dengan menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen atau nama lainnya nanti cek BTA, cek basil tahan asam. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaan serologi. Nah, pemeriksaan serologi ini sebenarnya pada orang dewasa sangat jarang. Biasanya pada anak-anak. Contohnya yang pertama adalah Mantoux test. Mantoux test ini atau uji tuberkulin namanya,
itu dikatakan negatif jika didapatkan indurasinya 0 sampai 4 mm. Ragu-ragu didapatkan 5 sampai 9 mm, sedangkan yang positif itu adalah lebih dari sama dengan 10 mm indurasinya. Oke, itu nanti dia disuntik di kulit, disuntik dengan tibia yang dilemahkan. Nanti kita lihat indurasinya berapa milimeter. Positif kalau dia lebih dari sama dengan 10 mm ataupun 1 cm. Nah, tapi ada juga mantok tes yang dikatakan positif jika lebih dari sama dengan 5 mm itu pada pasien imunokompromis, pada pasien gizi buruk, pada pasien HIV. Nah, dan lain-lain. Intinya pasien-pasien yang dia imunokompromis, maka mantok tesnya positif itu dikatakan jika lebih dari sama dengan 5 mm. Kita lanjut ya. Nah, serologi yang lain itu ada IGRA dan ICT-TB, namun ini sangat jarang ditanya di soal. Yang paling sering itu adalah mantok tes. Jadi kita harus tahu nilai positifnya berapa pada pasien normal dan positif berapa pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Jadi kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang radiologi. Nah, yang pertama bisa kita lakukan fototoraks PA, posterior anterior, dan top lordotik. Nah, fototoraks PA itu kita dibagi dua. Ada gambaran TB aktif dan gambaran TB pasif. Seperti yang saya bilang tadi, pada gambaran TB aktif, itu ingatnya adalah EKI. Nama orang ya, EKI. E efusi, K kavitas, I infiltrat. Oke. Kita lanjut ke yang pasif TB-nya. Nah, pasif TB-nya cara ingatnya adalah KFC. KFC, nama merchant makanan. Oke. Jadi kalau di dua-duanya itu disingkat EKI makan KFC. Nah, KFC-nya itu apa aja? Yang K adalah kalsifikasi, F fibrosis, C itu adalah Schwarte. Nah, Schwarte ini biasanya itu bentuk kronik daripada efusi pleura pada TB. Nanti dia akan ada gambarannya Schwarte sign di ronsen paru-parunya. Ini ya, gambaran aktif TB dengan pasif TB pada ronsen toraks PA. Oke. Ini sebelumnya kalau ada yang mau foto untuk yang TB etiologi ataupun screenshot etiologi klinis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, oke, sudah. Pembahasan selanjutnya adalah, ini juga sering ditanya di soal tentang kapan pemeriksaan cek sputum BTA serial. Nah, itu dibagi dua, tergantung dari pasien tersebut menggunakan OAT kategori 1 ataupun OAT kategori 2. Nah, untuk pasien-pasien dengan menggunakan OAT kategori 1, maka kita mengecek kembali BTA-nya itu di bulan kedua. Nah, dari bulan kedua ini kita lihat apakah hasil BTA-nya negatif ataupun positif. Jika hasil BTA-nya negatif, maka kita akan cek lagi di bulan kelima. Bulan kelima ini kita lihat lagi BTA-nya apakah positif ataupun negatif. Jika BTA-nya negatif, maka kita cek lagi bulan ke-6. Dengan harapan di sini juga akan hasilnya negatif sehingga pengobatan TB pada pasien tersebut sudah selesai dan pasien dinyatakan sembuh. Namun, jika bulan kelima dia positif, maka dikatakan dengan TB gagal pengobatan, sehingga nanti OAT-nya itu kita ganti dengan OAT kategori 2. Oke. Selanjutnya, untuk bulan yang kedua lagi tadi, kalau misalnya di bulan kedua didapatkan positif, maka kita ceknya lagi itu lebih cepat. Ceknya lagi itu di bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga ini kita sekalian untuk menguji resistensi obat dengan menggunakan GenExpert biasanya di pilihan jawabannya. Nah, ketika uji resistensi obat, kita lihat misalnya nih, kalau misalnya hasilnya positif nih, resistensi obat, maka kita ganti regimen obatnya. Namun, jika uji resistensi obatnya masih sensitif, artinya obat tersebut masih sensitif terhadap TB-nya, artinya negatif, maka kita cek lagi di bulan ke-5 dan ke-6 dengan syarat mekanismenya sama seperti yang jika ke bulan keduanya itu negatif. Nanti bulan ke-5 kita cek lagi apakah BTA-nya positif ataupun negatif. Kalau positif berarti gagal pengobatan ganti kategori 2. Gitu. Kalau negatif maka kita lanjut ke bulan yang ke-6. Oke, itu untuk yang OAT kategori 1. Nah, jika pasien tersebut menggunakan OAT kategori 2, kita kan periksanya itu lebih banyak karena pengobatannya itu lebih panjang. Kita cek itu di bulan kedua dengan mekanisme yang sama seperti di atas. Kita cek lagi bulan ketiga. Kita cek lagi bulan ke-7 dengan mekanisme sama seperti bulan ke-5 di atas. Dan kita cek lagi di bulan ke-8. Nah, ini adalah bulan-bulan untuk pengecekan utum BTA serial pada OAT kategori 2. Nah, ini jika ada yang mau screenshot,
Ini biasanya sering ditanya sih. Biasanya sering ditanya di soal tuh, OAT kategori 1 kapan saja dicek? Biasanya pilihan jawabannya 2, 5, 6 di bulan kedua, kelima, dan keenam. Jarang ditanya jika hasil yang kedua tuh positif. Maka kalau yang kedua positif berarti 2, 3, 5, dan 6. Oke, begitu juga dengan OAT kategori 2. Biasanya ditanya cuma bulan keberapanya, 2, 3, 7, dan 8. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk diagnosis TB. Nah, diagnosis TB pada dewasa ya yang saya jelaskan. Karena nanti anak-anak akan berbeda lagi. Nah, pada diagnosis TB pada dewasa, yang pertama kita harus lihat adalah apakah ada gejala TB pada pasien tersebut. Nah, gejala-gejala tadi seperti yang di atas, seperti batuk kronik lebih dari 2 minggu, keringat malam, dan juga penurunan berat badan. Lalu kita lihat hasil BTA-nya, baik maupun negatif ataupun positif. Asal sudah ada gejala, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu adalah pemeriksaan fototoraks. Nah, fototoraksnya yang pertama, jika fototoraksnya didapatkan negatif, tidak ada gambaran TB, maka pasien tersebut bisa kita kasih, ini dewasa ya, bisa kita kasih antibiotik yang non-quinolone dan non-OAT selama 2 minggu. Nah, kita lihat apakah dia sembuh dengan pengobatan antibiotik tersebut ataupun tidak. Jika dia sembuh, maka penyebabnya itu kita curiga penyebabnya lain, bukan karena Mycobacterium TB. Nah, jika dia tidak sembuh dengan pengobatan antibiotik 2 minggu itu, maka kita berikan pengobatan OAT, karena kita sudah curiga bahwa pasien tersebut menderita TB. Nah, lalu jika misalnya gejala positif dan fototoraks juga positif TB, maka kita langsung memberikan terapi OAT pada pasien tersebut, pada pasien dewasa ya. Lalu di sini kita akan membahas sedikit tentang uji resistensi OAT. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, pada pemeriksaan cek sputum BTA serial, jika misalnya hasilnya di bulan kedua positif, bulan ketiga kita cek dan kita juga cek sekaligus uji resistensinya. Itu dengan 2 cara biasanya, dengan kultur ataupun dengan TCM, dengan Gen Expert. Nah, yang biasanya sering di soal itu adalah dengan Gen Expert. Nah, dari Gen Expert tersebut, kita bisa mendapatkan 2 hasil. Apakah MTB-nya resisten terhadap OAT atau MTB-nya itu masih sensitif terhadap OAT. Jika resisten, artinya obat tersebut sudah tidak berguna lagi ataupun kurang berguna untuk melawan MTB tersebut. Maka kita mengganti OAT-nya ke lini kedua. Sedangkan untuk yang masih sensitif, maka kita akan teruskan lanjutkan obat OAT kategori 1. Kita lanjut ya. Oh, ini kalau ada yang mau foto diagnosis dengan uji resistensi OAT. Ini ada yang mau screenshot, silahkan. Kita lanjut ke klasifikasi TB. Nah, klasifikasi TB itu di sini saya mencatat 5 ya. Yang pertama itu ada kasus baru TB. Artinya apa? Dia belum mendapatkan sama sekali OAT, atau dia sudah mendapatkan OAT tapi kurang dari 1 bulan. Hitungan 1 bulan di sini adalah 28 hari. Artinya misalnya dia sekarang muncul gejala TB. Dulu ataupun sebelumnya dia pernah mengkonsumsi OAT namun kurang dari 1 bulan. Misalnya 25 hari. Berarti pasien tersebut kita kategorikan sebagai kasus baru TB. Oke. Yang kedua adalah kasus relapse ataupun kambuh. Nah, kasus relapse ataupun kambuh, dia sudah mendapatkan OAT dan sudah dinyatakan sembuh, namun pas pemeriksaan selanjutnya, misalnya sebulan ataupun 2 bulan setelah dia dinyatakan sembuh ataupun terserah kapanpun, BTA-nya masih positif. Nah, itu maka disebut dengan kasus relapse ataupun kambuh. Yang ketiga adalah kasus gagal. Nah, kasus gagal ini dia OAT-nya sudah diminum selama 5 bulan, namun pas kita tadi cek BTA serialnya, BTA-nya itu masih positif, maka itu kita sebut sebagai kasus gagal. Oke. Lalu ada kasus putus obat. Nah, kasus putus obat ini dia OAT-nya sudah minum 1 bulan. Lalu dia putus obatnya itu selama 2 bulan berturut-turut setelah dia minum OAT. Nah, ini harus syarat terpenuhinya ya. Harus lebih dari sama dengan 2 bulan berturut-turut setelah dia minum OAT. Maka kita katakan sebagai kasus putus obat. Nah, lalu ada kasus lalai. Sama seperti putus obat, dia sudah minum OAT ini 1 bulan. Tapi dia putusnya masih kurang dari 2 bulan. Nah, lalu kasus lalai ini, dia bisa dibagi lagi kedua. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi terapinya. Jika misalnya dia sudah dapat OAT 1 bulan, lalu dia putusnya tuh masih kurang dari 2 bulan. Lalu kita lihat, apakah putus kurang dari 2 bulannya itu masih dalam jangka waktu 5 bulan masa pengobatan atau sudah lebih dari 5 bulan masa pengobatan. Nah, misalnya kalau dia sudah putusnya itu masih kurang dari 5 bulan masa pengobatan, maka terapinya adalah lanjutkan regimen terapi atau nama lainnya terapi kejar.
Artinya pasien tersebut masih bisa menggunakan terapi yang sebelumnya dan menuntaskan terapi tersebut sampai tuntas. Namun, jika dia lalai ataupun putus berobatnya kurang dari 2 bulan, tapi dia masanya itu lebih dari 5 bulan setelah dalam masa pengobatan, maka kita harus melakukan gen expert pada pasien tersebut untuk menguji resistensi obat karena dia sudah melewati masa 5 bulan. Lalu kita ganti OAT-nya itu ke kategori 2. Oke, ini kalau ada yang mau screenshot untuk klasifikasi TB. Kita lanjut ya, untuk terapi TB. Nah, terapi TB ini harus dihafal karena banyak dan sering ditanya ya. Ini yang besar-besarnya aja saya kasih lihat. Yang pertama, itu saya membagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, yang pertama untuk TB kasus baru dan limfadenitis TB. Maka pengobatan TB-nya adalah menggunakan pengobatan kategori 1, di mana kategori 1 tersebut adalah 2 RHZE ditambah 4 RH, di mana 2 RHZE itu biasanya sering disebut dengan fase intensif dan 4 RH fase lanjutan. Ini untuk yang belum tahu singkatannya, R itu rifampicin, H itu isoniazid, Z itu pyrazinamide, E itu etambutol, dan S itu streptomycin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah untuk kasus relapse, kasus gagal pengobatan, kasus default ataupun putus obat. Nah, ini kasus-kasus ini menggunakan obat TB kategori 2, di mana kategori 2 tersebut sudah ada streptomycin, berbeda dengan yang kategori 1. Kategori 1 tadi tidak ada streptomycin kan, dan masanya itu lebih lama. Jika kasus baru yang kategori 1 tadi di 6 bulan, yang kategori 2 ini 8 bulan. Obatnya itu regimennya 2 RHZES ditambah 1 RHZE tambah 5 RHE. Oke, lanjut ya ke TB anak. Nah, untuk TB anak berbeda dengan TB dewasa. Dia mirip seperti kategori 1, tapi tidak ada etambutol. Jadi terapinya itu adalah anak-anak nih adalah 2 RHZ ditambah 4 RH. Nah, beda ya, kalau dewasa tadi 2 RHZE tambah 4 RH. Tapi pada anak-anak dia 2 RHZ tambah 4 RH. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu di mana terapi anak ini mirip dengan terapi orang dewasa, di mana dia mendapatkan 2 RHZE dengan etambutol dan 4 RH. Nah, itu pada apa-apa saja? Pada TB anak yang terkonfirmasi BTA. Nah, biasanya kan TB anak itu kita mendiagnosisnya dengan scoring TB, di mana tidak ada pemeriksaan BTA di situ. Biasanya adanya cuma mantox dengan kontak pasien TB terkonfirmasi BTA positif. Nah, tapi jika anak tersebut diperiksa cek sputumnya, jika sudah bisa menghasilkan sputum dan dicek BTA positif, maka kita kasih pemberian etambutol pada terapi regimen OAT-nya. Lalu pada anak apa lagi? Pada TB anak dengan HIV. Nah, itu sama dengan dewasa dan TB anak ekstra paru. Jadi kalau ada anak-anak yang menderita TB ekstra paru, contohnya seperti di kutis, di peritonitis, nah itu kita kasihkan etambutol juga. Atau terapinya sama dengan kategori 1 pada orang dewasa. Kita lanjut untuk MDR TB. Nah, untuk MDR TB itu terapinya adalah lini kedua. Oke, lini kedua itu adalah obat-obatannya itu adalah ethionamide, sikloserin, dan kanamisin. Nah, ini biasanya jarang ditanya, tapi seringnya cuma ditanya jika pasien tersebut sudah MDR TB, maka apa pilihan terapinya? Biasanya cuma dikasih tahu apakah kategori 2 atau lini 2. Nah, itu berbeda ya. Kategori 2 yang tadi di atas, sedangkan lini 2 yang ini khusus untuk MDR TB. Nah, lalu yang terapi lain adalah untuk meningitis TB, perikarditis TB, TB Melier. Nah, ini dia terapinya sebenarnya mirip dengan kategori 1, cuman yang berbeda hanya masa terapinya dengan penambahan obatnya. Nah, ketiga ini dia OAT-nya 2 RHZE ditambah 10 RH, lebih lama, 9-12 bulan biasanya dikasih. Dan terapi tambahannya itu adalah dia ditambah dengan steroid. Oke, itu khusus 3 orang ini. Ini harus dihafal karena sering ditanya di soal. Oke, selanjutnya ada TB ekstra paru. Nah, TB ekstra paru contohnya seperti apa? TB kutis, pleuritis TB. Nah, itu adalah TB ekstra paru di luar paru. Dia itu terapinya mirip dengan yang di atas tapi tanpa steroid. Jadi pilihan regimen terapinya adalah 2 RHZE ditambah 10 RH selama 12 bulan. Oke. Lalu ada TB dengan hepatitis B kronik. Nah, ini biasanya jarang ditanya, tapi pernah ada keluar soalnya.
Dan pilihan obatnya itu sangat banyak. Jadi ini kita bahas saja sedikit ya. Nah, pada TB dengan hepatitis B kronik, intinya adalah dalam terapinya itu kita hindari pyrazinamide. Kenapa? Karena pyrazinamide itu efek hepatotoksiknya itu yang paling tinggi di antara semua OAT. Nah, bisa kita kasih regimen 2 RHSE ditambah 6 RH, atau 9 RHE, atau 2 HES ditambah 10 HE, atau 18 sampai 24 SE. Oke? Nah, itu adalah pilihan-pilihan terapi untuk TB dengan hepatitis B kronik. Nah, ini kalau ada yang ingin foto, tambahan tadi untuk MDR TB itu maksudnya jika nanti diperiksa gen expert, pasiennya itu resisten terhadap obat OAT rifampicin dengan isoniazid. Nah, ini ada penjelasan tentang klasifikasi dari hasil gen expert ataupun uji resistensi OAT. Nah, yang pertama ada monoresisten ataupun TBMR. Nah, monoresisten ini dikatakan jika resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama saja. Yang kedua ada poliresisten. Nah, poliresisten itu dia resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama, tapi selain gabungan antara isoniazid dengan rifampicin. Kenapa? Karena nanti di bawahnya ada namanya multidrug resisten ataupun TB-MDR, di mana kedua gabungan obat ini menyebabkan namanya adalah MDR-TB, yaitu terdiri dari resisten terhadap rifampicin dan isoniazid. Lalu ada yang namanya extensive drug resistant ataupun TB-XDR. Ini adalah TB-MDR ditambah dengan resistensi terhadap OAT golongan fluoroquinolone dan minimal salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan, contohnya seperti kanamisin, capreomycin, dan amikacin. Lalu ada resisten rifampicin, TBRR. Nah, ini dia hanya resisten terhadap rifampicin saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk terapinya, kalau ada yang mau screenshot lagi. Oke, kita lanjut untuk dosis dan efek samping OAT. Nah, ini juga sering ditanya ya. Dosis dan efek samping OAT. Nah, cara ingatnya itu adalah ingat IRSEP. Nah, IRSEP singkatan dari isoniazid, rifampicin, streptomycin, ethambutol, dan pyrazinamide. Nah, saya gampangnya hafalnya adalah IRSEP. I yang pertama dosisnya itu 5, R yang kedua 10, S yang ketiga 15, E 15, P 25. Jadi berurut IRSEP 5, 10, 15, 15, 25 mg per kilogram berat badan. Nah, itu dosis untuk IRSEP, dosis satuan daripada OAT. Nah, efek samping kita bahas ya. Yang pertama adalah efek samping dari I isoniazid ataupun H. Isoniazid itu efek sampingnya yang pertama itu dia lebih ke saraf. Dia itu biasanya pasiennya nanti disebutkan pasien merasa kebas-kebas ataupun nanti pasien didiagnosis dengan neuropati perifer. Nah, lalu pasiennya ada riwayat mendapatkan obat TB. Nah, kira-kira ditanya nih, apa obat TB yang menyebabkan hal tersebut? Maka jawabannya adalah isoniazid. Nah, terus juga sering ditanya terapinya. Nah, terapinya itu adalah maka kita berikan B6 ataupun pyridoxine. Efek samping yang lain dari isoniazid adalah dia bisa menyebabkan anemia asam folat, kejang, psikosis, dan hepatotoksik. Oke. Yang kedua, R, rifampicin. Nah, rifampicin dia itu ingatnya ada R, red, merah-merah. Berarti red man syndrome. Nah, dia itu gejalanya misalnya adalah contohnya urin atau cairan tubuh yang berubah warna menjadi merah, skin rash, gangguan hormonal, mual muntah, anemia hemolitik, trombositopenia, dan yang paling parah adalah ruptur limpa. Oke, ini juga pernah keluar soalnya. Ditanya efek sampingnya yang paling parah ternyata adalah ruptur limpa. Yang S adalah streptomycin. Nah, streptomycin itu dia khasnya itu adalah efek sampingnya ototoksik dan nefrotoksik serta anemia. Nah, dia tidak boleh pada ibu hamil yang usia kehamilannya itu lebih dari sama dengan 3 bulan. Kenapa? Karena efek si ototoksik dan nefrotoksiknya ini bisa juga menyerang si janin tersebut. Nah, itulah kenapa pada ibu hamil itu sangat tidak disarankan untuk diberikan streptomycin jika memang OAT-nya itu ada regimen streptomycinnya. Oke, selanjutnya adalah ethambutol. Itu dia efek sampingnya gampang itu EI, berarti dia mata, bisa buta warna, bisa gangguan penglihatan. Oke. Lalu ada efek samping yang terakhir obatnya adalah P atau Z pyrazinamide. Nah,
Pyrazinamide ini dia efek sampingnya GERD artritis dan hepatotoksik. Nah, ini kalau dia mau screenshot daripada dosis dan efek samping OAT dosis satuannya ya. Ingatnya IRSEP dosisnya 5, 10, 15, 15, 25. Itu kita ambil nilai tengahnya supaya gampang diingatnya dan efek sampingnya masing-masing. Yang perlu diketahui juga dari obat-obatan OAT ini adalah obat-obatan OAT yang sifatnya hepatotoksik. Nah, cara ingatnya adalah ingat buah PIR. P itu singkatan dari pyrazinamide, isoniazid, dan rifampicin. Ini urutannya sudah sesuai dengan yang paling hepatotoksik. Artinya, pyrazinamide adalah obat OAT yang paling hepatotoksik dibandingkan isoniazid dengan rifampicin. Sehingga nanti, jika pasien TB dengan gejala-gejala hepar yang memberat, maka yang harus kita hentikan terlebih dahulu adalah obat pyrazinamide dibandingkan obat-obatan yang lain karena dia yang paling hepatotoksik. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang paling sering lagi ditanya di soal adalah dosis OAT kombinasi dosis tetap ataupun KDT atau nama lainnya fixed drug combination ataupun FDC. Nah, ini sangat sering ditanya jika nanti di soalnya itu sering dikasih tahu dengan berat badan pasien. Nah, biasanya nanti ditanya berapa dosis kombinasi pasien tersebut. Nah, kita lihat itu yang pertama adalah kita lihat berat badannya. Nah, cara gampang menghafalnya adalah hafal saja angka awal atau angka akhir dari batas berat badannya. Misalnya kalau saya lebih mudah menghafal awalnya, misal 30, 38, 55, 71. Jadi 30 sampai 37 itu punya yang 2 KDT, 38 sampai 54 punya 3 KDT, 55 sampai 70 punya 4 KDT, dan yang 71 itu punya 5 KDT. Jadi hafal angka berat badan awal atau akhirnya saja. Tidak usah hafal 30 sampai 37, 38 sampai 54. Jadi kalau misalnya udah hafal 30, 38, 55, 71, jadi kan udah tahu batas-batasnya itu sampai berapa kilogram saja di yang di 2, 3, dan 4 ataupun 5 KDT. Nah, ketika sudah hafal berat badannya, maka kita tinggal memasukkan ke dosis KDT-nya. Nah, dosis KDT-nya itu gampang. 2, 3, 4, 5 KDT. Oke. Dan streptomycinnya juga gampang hafalnya. 500, 750, 1000, 1000. Nah, yang paling penting memang hafal daripada berat badannya. Karena yang KDT dengan streptomycinnya itu gampang hafalnya. 2, 3, 4, 5, 500, 750, 1000, 1000. Nah, oke. Jadi cukup hafal batas bawah ataupun batas atas daripada berat badannya. Nah, ini untuk dosis OAT ataupun KDT ataupun FDC. Ini sering ditanya juga di soal tentang TB. Oke, selanjutnya adalah TB pada anak. Nah, cara mendiagnosis TB pada anak adalah dengan cara menggunakan scoring TB anak. Untuk scoring TB anak, sebenarnya dia ada banyak poin-poinnya. Nah, yang bernilai 3 itu ada 2, yang bernilai 2 itu ada 3 poinnya, ada 2 juga, dan yang untuk bernilai 0 itu ada 3. Nah, bagaimana dengan yang bernilai 1? Itu sebenarnya ada banyak, namun menurut saya itu tidak perlu dihafal karena dengan cukup menghafal yang poinnya nilainya 3, 2, dan 0 ini, kalian sudah bisa menjawab soal TB terkait scoring TB anak. Karena pertama, yang poin 3 ini sedikit, sedangkan yang poin 1 tadi banyak, sehingga susah untuk menghafalnya. Tapi kalau mau hafal boleh, sangat-sangat boleh, karena itu kan kita perlu tahu juga. Oke? Nah, kita bahas satu-satu untuk yang poin scoring TB dengan nilai 3. Nah, poin scoring TB dengan nilai 3 yang pertama adalah jika pasien anak tersebut memiliki kontak dengan pasien yang terkonfirmasi BTA positif. Jadi misalnya nanti di soal dikasih tahu pasien tersebut sudah ada gejala TB, lalu dia juga sudah pernah ataupun dia tinggal serumah dengan nenek yang sedang mendapatkan OAT dan terkonfirmasi BTA positif. Nah, itu dikatakan nilainya itu 3. Lalu pada pasien anak dengan uji mantox ataupun uji tuberkulinnya positif dengan nilai seperti tadi. Nilai positifnya lebih dari sama dengan 10 mm atau lebih dari sama dengan 5 mm pada pasien-pasien dengan imunokompromis ataupun pada anak-anak dengan gizi buruk atau anak dengan HIV. Nah, yang poinnya nilai 3 cuma 2. Sedangkan lalu kita lanjut ke untuk yang nilainya kedua. Nilai poinnya 2 itu juga cuma 2 poinnya. Yang pertama adalah pasien dengan kontak dengan pasien TB berdasarkan laporan keluarga, boleh BTA-nya negatif atau BTA tidak jelas, ataupun tidak tahu hasil BTA dari pasien TB tersebut. Jadi misalnya pasien tinggal dengan nenek.
Nenek tersebut menurut pengetahuan keluarga sudah didiagnosis TB, tapi dia tidak tahu hasil BTA-nya seperti apa. Apakah tidak jelas atau tidak tahu, atau BTA-nya boleh saja negatif, tapi menurut keluarga pasien tersebut ada kontak dengan pasien TB gitu. Nah, itu kan nilainya 2. Lalu ada pasien anak, poin yang kedua adalah pasien anak dengan gizi buruk atau BB per TB-nya kurang dari 70% persentil atau BB per U-nya kurang dari 60 persentil. Nah, itu nilainya adalah nilainya 2 juga. Nah, untuk yang poin 0 itu ada 3 poin. Untuk yang poinnya nilainya 0 itu ada 3 poin. Yang pertama, pasien dengan kontak TB tidak jelas. Jadi misalnya dia tidak tahu di keluarganya itu ada yang pasien TB nggak ya? Atau dia harus tinggal dengan pasien TB nggak ya? Nah, itu adalah poinnya 0. Lalu mantoksnya negatif dan fototoraksnya normal. Nah, itu ketiga-tiga poin ini nilainya 0. Nah, sisanya, misalnya di soal dikasih tahu bukan selain dari yang ini, maka nilai poinnya itu adalah 1. Oke, jadi cukup hafal yang ini saja, yang nilainya 3, nilainya 2, dan nilainya 0. Karena sekarang lebih sedikit dan lebih enak kita menghafalnya. Interpretasinya bagaimana untuk scoring TB ini? Interpretasi scoring TB, kita katakan positif dia TB jika skor TB-nya itu lebih dari sama dengan 6. Nah, maka misal kita sudah menghitung poin-poinnya, sudah menghitung nilai-nilainya, maka kalau didapatkan lebih dari sama dengan 6, maka anak tersebut adalah bisa kita diagnosis dengan TB anak. Oke, ini untuk scoring TB anak, silakan di screenshot kalau ada yang mau screenshot. Kita lanjut ya. Nah, ini agak ribet dan harus sebenarnya dihafal. Kenapa? Karena penting untuk pemilihan terapinya. Nah, kita akan membahas alur diagnosis dan pilihan terapi pada TB anak. Yang pertama yang harus kita lihat adalah gejalanya. Oke, harus diingat ya. Pada TB anak yang pertama kita harus lihat adalah gejalanya. Ada atau tidak gejala TB. Nah, gejala TB pada anak itu bisa salah satu saja. Bisa di soal itu biasanya salah satu ataupun salah 2. Jarang disebutkan semuanya. Nah, biasanya itu disebutkan batuk lebih dari sama dengan 2 minggu, demam lebih dari sama dengan 2 minggu, berat badan turun dalam 2 bulan terakhir, dan Malaysia lebih dari sama dengan 2 minggu. Nah, syarat waktu 2 minggu ini wajib. Kalau misalnya dia batuknya kurang dari 2 minggu, belum bisa kita katakan dia sebagai gejala TB. Oke? Sama juga dengan demam, berat badan, dan juga Malaysia. Jadi, batas waktu ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat wajib untuk gejala TB. Setelah kita melihat, misalnya pada pasien tersebut gejala TB-nya positif, maka kita cek BTA-nya. Oke, jika anak tersebut memang sudah ada bisa menghasilkan sputum. Nah, jika BTA-nya itu positif, maka kita bisa mendiagnosis anak tersebut sebagai TB anak terkonfirmasi bakteriologis. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan diagnosis ini, anak tersebut bisa langsung mendapatkan terapi OAT. Jika misalnya didapatkan hasil BTA-nya negatif atau pemeriksaan BTA di fasilitas pelayanan tersebut tidak tersedia, sehingga dia tidak diperiksa ataupun tidak tahu hasil BTA-nya. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan ronsen toraks atau mantoks. Nah, jika didapatkan hasil ronsen toraksnya itu positif ataupun mantoksnya positif, maka kita harus wajib melakukan scoring TB pada anak tersebut. Nah, artinya kan sudah ada nih yang positif nih, ya udah kita scoring aja nih TB-nya. Nah, kalau misalnya scoring TB-nya itu lebih dari sama dengan 6, maka pasti dong dia sudah terkonfirmasi TB positif. Maka bisa kita berikan terapi OAT. Tapi, kalau misalnya dia BTA-nya negatif ataupun BTA-nya tidak tahu, lalu tapi ronsennya positif nih, atau mantoksnya positif nih, maka kita lihat lagi scoring TB-nya. Nah, kalau scoring TB-nya kurang dari 6, tapi mantoksnya positif, ataupun ada kontak TB positif, maka itu bisa kita diagnosis juga dengan TB positif. Sehingga anak tersebut juga akan mendapatkan terapi OAT. Nah, unik ya, walaupun skornya kurang dari 6, tapi ketika mantoksnya sudah positif, ataupun dia sudah dengan kontak dengan pasien TB dengan BTA positif, maka bisa kita berikan terapi OAT juga pada anak tersebut. Nah, kalau skornya kurang dari 6 nih, oh bukan TB nih kayaknya, terus mantoksnya juga negatif, dan kontaknya juga negatif, maka pilihan terapinya adalah observasi 2 minggu dan berikan antibiotik selain OAT.
Nah, ini ya pilihan terapinya untuk yang skor kurang dari 6 dan mantoksnya negatif dan kontak dengan pasien TB juga negatif. Oke, nah tadi kan itu untuk yang ronsen ataupun mantoksnya positif. Bagaimana dengan ronsen dan mantoksnya negatif? Nah, kita lihat riwayat kontaknya. Oke, kita lihat riwayat kontaknya. Kalau misalnya ronsen negatif, mantoksnya negatif, tapi kontak TB-nya positif, maka langsung terapi OAT. Oke, berarti unik juga ya. Walaupun dia ronsennya ataupun mantoksnya negatif, ketika dia sudah ada kontak dengan pasien TB, maka bisa kita diagnosis sebagai TB positif karena dia sudah ada gejala. Walaupun mantoks dan ronsennya negatif, tapi kontak TB-nya positif dengan gejala, maka kita kasih terapi OAT. Oke, kalau misalnya ronsennya negatif, mantoksnya negatif, dan kontak TB-nya negatif, maka terapinya sama seperti yang tadi, yang skornya kurang dari 6 dan mantoksnya negatif, yaitu adalah observasi 2 minggu dan pemberian antibiotik selain OAT. Oke. Nah, apa kata kunci yang bisa kita ambil dari alur diagnosis dan terapi pada pasien TB anak dengan gejala positif adalah bahwa jika scoring TB-nya lebih dari sama dengan 6, itu sudah pasti dia TB positif. Dengan pilihan terapinya adalah terapi OAT. Nah, tapi kata kunci yang paling sebenarnya harus diingat di sini adalah bisa saja scoring TB pada anak tersebut kurang dari 6 atau pemeriksaan penunjang seperti mantox tes dengan ronsen negatifnya tapi ada kontak TB positif pada anak tersebut, maka bisa kita kasih terapi OAT. Nah, jadi ini sudah kesimpulannya, artinya walaupun skor TB tidak lebih dari 9/6, tapi gejala positif ditambah kontak TB, maka tetap dikasih OAT. Oke, jadi perlu diingat ya. Jadi OAT itu tidak hanya pada yang scoring TB-nya lebih dari 9/6. Kalau dia sudah ada gejala ditambah dengan kontak TB ataupun scoring TB kurang dari 6 dengan mantox positif, maka kita kasih terapi OAT pada anak tersebut, anak yang memiliki gejala. Oke. Ini kalau kita lanjut dulu ya, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau yang gejalanya negatif? Untuk yang gejalanya negatif, artinya tidak ada salah satu dari gejala yang di atas, maka kita lihat pada 3 hal. Apakah dia ada kontak pasien yang BTA terkonfirmasi positif, atau hasil mantox tes yang negatif positif, atau skor TB-nya kurang dari 6. Nah, jika salah satu hal tersebut memenuhi, misalnya dia gejala negatif, oke, lalu dia ada kontak dengan pasien yang BTA positif ataupun hasil mantox tesnya negatif, maka kita kasihkan terapinya adalah profilaksis TB, yaitu dengan INH. INH itu adalah isoniazid selama 6 bulan. Oke. Nah, jadi intinya kapan profilaksis TB dikasih adalah pada saat pasien gejalanya itu tidak ada, tapi kontaknya itu ada, kontak dengan pasien BTA positifnya itu ada, dan mantoxnya positif. Nah, itu adalah pasien-pasien yang diberikan terapi profilaksis ya. Oh maaf, maksudnya di sini itu bukan atau skor TB kurang dari 6 tapi ditambah skor TB. Jadi misalnya nggak ada gejala nih, skor TB kan udah pasti biasanya kurang dari 6 tuh. Tapi kontak pasien BTA positif atau mantoxnya positif, maka kita kasih profilaksis TB. Oke. Kita lanjut ya. Ini kalau demo screenshot untuk alur diagnosis dan pilihan terapi pada TB anak. Jadi lihat gejalanya apakah positif ataupun negatif. Kalau positif, cek BTA, cek ronsen, mantox, scoring TB, kontak dengan pasien TB. Nah, baru kita bisa pilih terapinya, terapi apa. Oke, kita lanjut. Yaitu adalah TB pada keadaan khusus. Oke. Yang pertama, TB pada keadaan khusus adalah TB dengan DM, dengan diabetes mellitus. Nah, pasien dengan TB dengan diabetes mellitus, maka OAT-nya itu kita berikan lebih lama, yaitu 9 bulan. Dan dia itu tidak diberikan rifampicin. Kenapa? Karena rifampicin itu bisa menurunkan kerja daripada obat OHO, yaitu obat DM yang oral. Nah,
Lalu, jika pasien tersebut DM dengan TB, maka obatnya itu kita ganti dengan insulin. Oke. Yang kedua adalah TB dengan HIV. Nah, TB dengan HIV ini dia terapinya tergantung dari kasus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kasus yang pertama, pasien tersebut sudah positif HIV dari lama. Lalu pasien tersebut sudah mendapatkan ARV. Nah, biasanya di soal disebut kayak gitu. Lalu, sekarang pasien tersebut menunjukkan gejala TB dan terkonfirmasilah dia didiagnosis dengan TB. Nah, maka terapi OAT-nya itu bisa kita langsung berikan. Artinya OAT-nya itu bersamaan dengan pemberian ARV. Jadi dia tidak ada fase tunggu-menunggu. Langsung saja kasih OAT-nya. Kalau sudah misalnya dia sudah melakukan terapi ARV dan sudah didiagnosis HIV dari lama. Nah, kasus yang kedua, misal pasiennya saat ini menunjukkan gejala TB dan terkonfirmasi diagnosis TB. Lalu ketika dicek lagi, ternyata pasiennya juga HIV positif. Nah, karena ketemunya bersamaan, pasti dong terapi ARV-nya belum ada pada pasien tersebut, karena baru ditemukan sekarang juga. Nah, maka kalau kasus yang seperti ini, mulai OAT-nya itu adalah selama 2 minggu sampai 2 bulan. Oke? Artinya ARV-nya belum kita berikan nih. Kita kasih dulu OAT-nya 2 minggu sampai 2 bulan, kita lihat efeknya. Oke? Kalau misalnya aman nih, dalam hal artian dia tidak bersifat hepatotoksik pada pasien tersebut, tidak ada efek samping dari OAT tersebut, efek samping yang berat, maka bisa kita lanjutkan pemberian ARV. Nah, seperti itu ya, untuk kasus nomor 2. Oke, nah biasanya juga sering ditanya di soal nih, apa sih obat ARV yang meningkatkan toksisitas OAT? Nah, makanya tadi kenapa pada kasus yang ditemukan bersamaan itu OAT dengan ARV itu tidak bisa kita berikan secara bersamaan karena OAT dan ARV ini dia saling mempengaruhi obat-obatannya. Contohnya misalnya obat ARV yang meningkatkan toksisitas OAT adalah zidofudin, sedangkan obat OAT yang menurunkan kerja ARV adalah rifampicin. Nah, berdua orang ini beradu-adu antara OAT dengan ARV karena saling mempengaruhi kinerja dari obat masing-masing. Nah, ini kalau ada yang ingin foto untuk TB dengan HIV. Oke, kita lanjut. TB pada kasus khusus lainnya adalah TB pada pasien hamil ataupun menyusui. Nah, TB pada pasien hamil ataupun menyusui itu langsung saja mulai OAT-nya. Jadi kita tidak perlu menunggu pemberian OAT pada pasien hamil ataupun menyusui. Nah, dengan catatan, jika pasien tersebut membutuhkan obat streptomycin, maka kita tidak berikan streptomycin tersebut. Oke, kenapa? Karena streptomycin itu dia sifatnya ototoksik, nefrotoksik pada janin ataupun pada bayi. Nanti bayinya itu pernah keluar soal bayinya itu ada gangguan pendengaran ketika dipanggil tidak melihat ataupun tidak merespon. Nah, lalu ada riwayat ibu ternyata dulu pas saat ibu hamil dia kena TB dan mengkonsumsi OAT. Apakah obat OAT menyebabkan hal tersebut? Maka jawabannya adalah streptomycin, sehingga streptomycin ini harus dihindari pada ibu hamil ataupun menyusui. Kita lanjut ya. TB dengan gagal ginjal kronik, atau GGK. Nah, TB dengan gagal ginjal kronik ini yang kita harus hindari adalah obat-obatan golongan aminoglikosida. Lalu hati-hati pada etambutol. Nah, ini sangat jarang ditanya sih untuk yang TB dengan GGK. Lalu yang sering ditanya lain adalah TB dengan kelainan hati. Nah, ini sangat-sangat sering ditanya di soal UKM PPD. Karena misalnya nih pasiennya dengan kelainan hati. Kapan OAT itu harus kita hentikan pada pasien-pasien TB dengan kelainan hati? Yang pertama, ini salah satu saja ya. Kalau salah satunya sudah memenuhi, maka kita harus stop OAT tersebut. Yang pertama, itu kalau sudah ada ikterik, maka stop OAT-nya. Oke. Yang kedua, ikterik ada, ditambah dengan SGOT atau nama lainnya AST dan SGPT atau nama lainnya ALT meningkat lebih dari 3 kali dari nilai normalnya. SGOT nilai normalnya 5-40, SGPT nilai normalnya 7-56. Nah, biasanya di soal itu memang langsung dibilang sama soalnya SGOT, SGPT meningkat lebih dari 3 kali nilai normal. Nah, jadi nggak dikasih tahu nilainya. Ataupun dikasih tahu nilainya tapi nggak melebihi dari angka tersebut. Misalnya SGOT 70 gitu. Nah, itu kan nggak melebihi dari 3 kali.
3 kalinya itu adalah kita ambil nilai tertingginya adalah 120. Nanti emang nilainya itu tinggi sekali. Nah, lalu kalau SGOT atau SGPT-nya itu lebih dari 5 kali daripada nilai normal. Nah, ini juga biasanya langsung dibilang di soal. SGOT dan SGPT meningkat lebih dari 5 kali. Memang khas langsung tertuju dibilang SGOT SGPT itu meningkat lebih dari 5 kali. Lalu bilirubin totalnya itu lebih dari 2 nilainya. Nah, salah satu saja dari keempat hal ini, maka kita stop OAT-nya. Nah, kalau misalnya gangguan hatinya sudah tertangani, maka, kapan kita mulai kembali OAT-nya? Ketika iktereknya sudah negatif. Oke. Lalu bilirubin totalnya kurang dari 2. Dan SGOT ataupun SGPT-nya kurang dari 2 kali. Pas kita mulai OAT kembali itu, obat pyrazinamid tidak diberikan lagi. Kenapa? Karena pyrazinamidlah obat yang menyebabkan kelainan hati tersebut. Dia bersifat sangat hepatotoksik. Pyrazinamid. Oke, ini kalau ada yang mau screenshot, ini TB pada keadaan khusus. Nah, ini kalau ada mau screenshot, silakan. Sekian, terima kasih. Lanjut ke part selanjutnya ya.